إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah. Yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita semua di Masjid Baitus Salam dalam sebuah rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua.
Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtizalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kehidupan yang bahagia, sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang selalu akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketiga golongan manusia yang beruntung ini? Allah Subhanahu wa taala tegas menyampaikan satu ayatnya dalam surat Al-Fatir tentang 3 golongan manusia yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah, dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitabnya Allah, orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Nih golongan yang pertama hadirin. Golongan manusia yang pertama adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang pertama adalah mereka orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim akan menjadikan Al-Quran adalah panduan hidupnya. Al-Quran akan dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Apapun cerita tentang kehidupan, dia akan kembalikan semuanya kepada Al-Quranul Karim. Orang-orang yang selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang senantiasa membaca kitab Al-Quranul Karim. Begitu pentingnya hadirin, hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal yang demikian ini kepada umatnya, bahwasanya orang-orang yang akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia setiap hari membaca Al-Quranul Karim. Sampai dalam sirah nabawinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah sebelum dia tidur, la tanami Aisyah, jangan kamu tidur Aisyah, hatta tahtimil Quran, sampai engkau menghafalkan Quran. Makna hadis ini simpel hadirin. Mereka umatnya Rasul, kalau menjadikan Al-Quran adalah panduan pedoman hidupnya, maka sebuah sunnah dia akan terus membaca Al-Quranul Karim bahkan sebelum dia tidur. Walaupun dia hanya membaca 3 kali dalam suratul Al-Ikhlas, sama seperti dia membaca 1 khatam Quran hadirin. La tanami Aisyah hatta tahtimil Quran, jangan kamu tidur Aisyah sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Maknanya apa? Kita dianjurkan, disunnahkan, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap membaca Al-Quran setiap harinya. Kalau kita ingin dijadikan bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang menjadi syafaatul Quran ketika seorang manusia akan dicopot nyawanya, ketika manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaatul Quran akan datang membantu menolong dirinya. Ini golongan yang pertama hadirin.
Golongan manusia yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa qamus shalah, adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ada 5 waktu wajib untuk kita kerjakan dalam setiap hari, ibadah yang namanya solat. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib hingga isya. Jangan berani meninggalkan ibadah yang namanya solat. Karena begitu besar murkanya Allah bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan ibadah yang namanya solat. Dan ibadah solat adalah satu ibadah yang akan pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Pertama kali yang akan ditanya adalah ibadah yang namanya solat. Solatnya beres, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan utama baginda Rasul apa? Ummati, 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 umatku, jangan kalian tinggalkan ibadah yang namanya salat. Kalau kita kepingin dijadikan bahagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap wa qamus shalah, dirikanlah ibadah yang namanya salat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Orang yang ketiga yang akan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, adalah mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah amanah. Harta adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita hadirin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bis samai rizqukum, dari atas langitnya Allah berikan kita rezeki berupa harta hadirin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan bahkan di dalam buminya Allah Subhanahu wa taala setiap kita telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bijak adalah mereka yang mau mengambil bahagian lewat ayat ini. Kenapa? Karena mereka ingin diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta itu dititipkan olehnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang pelit hadirin. Satu bentuk penyesalan hadirin ketika manusia itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam satu ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, tangguhkan kematian kami, ulur kematian kami. Walau sesaat ya Allah, mau ngapain? Fa saddaqah, kami pengen sedekah ya Allah, wa kum minas solihin, dan kami ingin bertransaksi amalan-amalan soleh. Kalau sudah yugharghir, kalau ruh sudah ada di tenggorokan, telat hadirin, terlambat. Nih, hayat masih di kandung badan, ruh masih ada dalam jiwa raga kita. Harta yang dititipkan oleh Allah adalah sebuah amanah yang hendaknya dijadikan sebagai bahagian dari tugas kita semuanya, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin beruntung dan kalau kita ingin selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan harta kita adalah bahagian untuk menjadi wasilah, dijadikan diri kita sebagai orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan harta kita titipkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita hadirin dari sebuah kisah ketika Fatimah Zahra dan Ali radhiyallahu an sedang duduk di beranda rumahnya. Tiba-tiba datang seorang tetangganya yang miskin, yang dalam keadaan lapar hadirin. Apa yang didatanginya? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka wahai Ali. Dikatakan oleh sang tetangga, wahai Ali, beri bantuan kepada diriku,
Berikanlah segantang gandum untuk diriku, karena dalam keadaan lapar 3 hari 3 malam keluarga besarku tidak makan Ali. Hingga pada akhirnya Sayyidina Ali perintahkan Fatimah Zahra, wahai Fatimah, ambilkan segantang gandum yang kita masih miliki. Maka segantang gandum ini diberikan kepada Ali, dan dikatakan oleh Fatimah Zahra, wahai Ali suamiku, ini segantang gandum terakhir yang seharusnya untuk bisa kita gunakan buka puasa nanti malam, wahai Ali. Berikan, kata Ali. Diberikanlah segantang gandum ini kepada sang tetangga ini. Hingga keluar, tetangga itu keluar dari rumah Ali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ali kembali ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, dia menangis. Hadirin, Ali menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Fatimah Zahra bertanya kepada Ali, wahai Ali suamiku, apakah engkau menangis lantaran gantang gandum terakhir yang aku berikan kepada saudara tetanggamu yang untuk kita buka puasa nanti malam? Apakah karena kamu takut, Ali, lantaran kamu akan menjadi orang yang kelaparan, Ali? Apa kata Ali? Wahai Fatimah Zahra, aku menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena aku kelaparan, Fatimah, tapi aku malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masih ada tetangga kita yang kelaparan. Allah jadi. Risalah ini mengajarkan satu sikap peduli kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan kita menjadi bahagian daripada mereka orang-orang yang diberikan keberuntungan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, yarjuna tijalatan lan tabur. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa ibadah salat, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terus dan selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah perniagaan, mereka tidak akan pernah diberikan kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bahagian dari mereka, orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس ويا أيها الحاضرين رحمكم الله، ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى أيضا وآية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قيم الصلاة والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر